Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfan Arianto, asal instansi kantor UPBU kelas 3 Toraja, dari gelombang 10, angkatan 62, kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kedudukannya, berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023, ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang melaksanakan kebijakan pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi seluruh golongan dan partai politik. ASN memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk menjalankan peran ini, ASN harus berpegang pada nilai dasar berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, humble, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Peran ASN di sini yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu artinya menjalankan kebijakan dari pemerintah. Untuk peran yang kedua itu pelayan publik, fungsinya untuk memberikan pelayanan profesional yang berkualitas. Fungsi yang tiga atau peran yang ketiga adalah perekat dan pemersatu NKRI, berfungsi untuk menjaga keutuhan NKRI. Kode etik dan perilaku ASN. Yang pertama adalah jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan hormat dan sopan tanpa tekanan. Yang keempat, menghindari konflik kepentingan. Yang kelima, tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Dari kelima kode etik ini sangat mendukung atau berfungsi sebagai batasan dari ASN, yang dimana dalam pelaksanaan tugas tersebut harus jujur, bertanggung jawab, dan memiliki integritas, dan juga harus melayani dengan sopan dan tanpa tekanan, juga tidak memiliki penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi, seperti misalkan sebagai kepala kantor, memasukkan orang yang tidak kompeten sebagai jajarannya, dan juga tidak memiliki konflik kepentingan, yang seperti contohnya jika ada kegiatan pengadaan, lalu memiliki hubungan dengan penyedia barang atau jasa dari sistem pengadaan tersebut. Lanjut adalah sistem merit. Sistem merit ini adalah kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Tujuannya mendorong profesionalisme, mencegah KKN, dan menjamin keadilan dalam karakter ASN. Penerapannya dilakukan pada semua tahap manajemen ASN, mulai dari pengadaan, pengembangan karir, hingga promosi dan pilihan kerja. Sistem merit ini berfungsi untuk memposisikan dari personil atau anggota sehingga sesuai kompetensinya. Implementasinya yang pertama itu perencanaan pengadaan, yaitu analisis jabatan dan beban kerja melalui sistem seleksi terbuka CAT. Yang kedua adalah penilaian kinerja. Di sini dinilai secara objektif, terukur, dan menjadi dasar segala kebijakan. Yang ketiga adalah promosi dan mutasi, berdasarkan kompetensi dan prestasi kerja, bukan senioritas atau kedekatan. Yang keempat adalah pengembangan karir, diberikan berdasarkan hasil penilaian kinerja dan kebutuhan instansi. Lanjut sini adalah sistem Smart ASN. Smart ASN adalah konsep PNS yang profesional, berintegritas, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama di era digital. Karakteristiknya integritas, itu jujur dan bertanggung jawab, nasionalisme, mengutamakan kepentingan bangsa, profesionalisme, kompeten sesuai bidang tugas, berurusan global, memahami isu internasional, menguasai IT dan bahasa asing, artinya melek teknologi dan komunikasi global, melayani, berorientasi pada kepuasan masyarakat, networking, membangun kolaboratif luas, entrepreneurship, inovatif, dan kreatif. Smart ASN memiliki 4 pilar.
Literasi digital. Yang pertama yaitu digital skill, artinya kemampuan teknis menggunakan perangkat dan sistem digital. Yang kedua adalah digital culture atau budaya digital, artinya sikap, kebiasaan, dan nilai kebangsaan pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam berinteraksi di ruang digital. Seperti contohnya bersosial media. Digital etik adalah etika digital yang artinya kesadaran tanggung jawab dan integritas dalam penggunaan digital atau netik. Digital safety atau perlindungan data pribadi dan keamanan digital serta kewaspadaan terhadap penipuan. Contoh yang banyak itu yaitu scamming. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.